Yang terpenting untuk mengobati patek adalah kalau sudah buah terkena patek atau antraknosa, jangan melakukan penyepraian dengan menggunakan Halo kawan-kawan, kembali lagi dengan Ardana PT. Pada hari ini kita kembali lagi berada di kebun tanaman cabai. Sebagaimana kawan-kawan bisa lihat di belakang kita nih, tanamannya sangat subur sekali, tumbuhnya sangat hijau sekali. Dan hari ini kita akan memberikan tip lagi, di mana cuaca ekstrim seperti saat ini di tempat kita ini hujan hampir setiap hari lagi kawan-kawan. Padahal minggu-minggu sebelumnya sudah ada panas di pagi hari, tetapi sekarang mulai lagi turun hujan di pagi hari. Oleh karena itu, untuk memaksimalkan pertumbuhan agar tanaman imunnya kuat terhadap serangan jamur, karena kalau hujan terus-menerus itu biasanya yang terjadi, tanaman sangat mudah diserang jamur, khususnya layu, busuk batang, busuk daun, ataupun tanaman cabai yang sudah berbuah itu sangat mudah diserang namanya patek atau antraknosa. Oleh karena itu, kita hari ini akan memberikan tip langkah-langkah apa yang harus kita lakukan agar tanaman kita sehat, subur, dan bisa berbuah lebat, terutama bebas dari namanya antraknosa ataupun penyakit jamur lainnya. Seperti ini kondisi tanaman cabai yang kita tanam kawan-kawan, buahnya sudah lumayan banyak. Memang di tempat kita ini cuacanya tidak menentu, sangat ekstrim. Padahal di minggu-minggu kemarin sudah ada panas di pagi hari. Biasanya hujan mulai dari jam 1 siang sampai sore. Tetapi kemarin sempat di tempat kita diguyur hujan dari pagi sampai malam kawan-kawan. Nah, ini yang menyebabkan kondisi tanaman biasanya, apalagi sudah berbuah seperti ini, sangat rentan diserang namanya penyakit jamur, yaitu antraknosa. Jadi selain antraknosa, biasanya sangat mudah diserang namanya busuk daun, layu, ataupun penyakit jamur lainnya. Nah, oleh karena itu, seperti yang sudah kita sampaikan, hari ini kita akan memberikan tip bagaimana cara mengatasinya. Ada banyak hal yang harus kita perhatikan dalam perawatan tanaman cabai. Tidak cukup hanya melakukan pemberian pupuk saja, tetapi harus kita ketahui tentang kondisi alam, kawan-kawan. Ini sangat penting sekali. Nah, ini merupakan tanaman cabai rawit dengan varietas kaliber, kawan-kawan. Jadi usia tanamannya ini sudah 80 HST. Jadi di usia 80 HST sudah buahnya sudah bermunculan seperti ini. Cabai rawit kaliber ini tipe buahnya besar, kawan-kawan. Dia seperti ori, tetapi lebih besar dari cabai rawit ori. Bisa dilihat di sini sudah agak banyak dia, seperti ini. Ujung buahnya dia tumpul dia. Kalau cabai rawit ori dia lebih kecil sedikit, seperti ini. Kalau kondisi daun masih dalam kondisi aman, masih tetap hijau, tidak keriting. Nah, seperti ini. Dan kita menanam cabai rawit kaliber ini di lahan bekas dulu, kawan-kawan. Dulunya adalah bekas tanaman cabai rawit, cabai merah besar atau cabai hijau, kawan-kawan. Nah, yang kita lakukan hanya menambah di bedangan itu kapur dolomit, pupuk kandang, dan vertipos. Itu aja yang kita tambah. Kita tidak memberikan namanya pupuk NPK. Nah, alasan kita tidak memberikan pupuk NPK sebagai dasaran karena musim penghujan. Biasanya musim penghujan kalau ditambah NPK, tanaman akan sangat subur sekali, tetapi di balik kesuburan itu sangat mudah diserang oleh penyakit jamur. Ada beberapa teknik atau beberapa langkah yang harus kita perhatikan, kawan-kawan, di dalam perawatan tanaman cabai di saat cuaca seperti saat ini, yaitu hujan. Biasa yang terjadi seperti yang sudah kita sampaikan, tanaman sangat mudah diserang patek atau antraknosa secara khusus di saat tanaman sudah berbuah seperti ini. Selain antraknosa, seperti yang sudah kita sebutkan, layu, busuk batang, ataupun busuk daun. Nah, kita sarankan atau teknik perawatan yang selama ini kita lakukan
untuk tanaman cabai rawit kaliber ini, kita tidak melakukan pengocoran dengan menggunakan pupuk NPK. Nah, itu teknik pertama yang kita lakukan. Nah, mengapa kita tidak kocor dengan NPK? Karena kalau tanaman subur, khususnya di musim penghujan, itu akan sangat mudah diserang jamur, khususnya layu, kalau kita tidak bisa menanganinya. Nah, itu kuncinya. Jadi mencari aman, kita tidak mengocor dengan NPK. Dan yang kedua, teknik yang kedua, kita melakukan pengocoran dengan kalsium. Nah, biasanya kita mix dengan yang namanya asam humat. Nah, kita biasa memakai di sini adalah Impresol. Ini sangat bagus sekali. Impresol ini ada kandungan kaliumnya. Jadi kandungan kalium ini berfungsi juga untuk mencegah bunga dan buah mengalami kerontokan, kawan-kawan. Apalagi tanaman cabai sudah berbuah seperti ini, sangat penting itu unsur kalium, kalsium maupun boron, kawan-kawan. Nah, selain untuk menghijaukan daun, kita juga melakukan penyepraian dengan asam amino. Tetapi, nah ingat kawan-kawan, kita tidak sesering mungkin melakukan penyepraian dengan asam amino. Itu kita lakukan hanya di waktu saat daun cabai mulai menguning. Kalau sudah mulai menguning kelihatan, baru kita spray dengan asam amino. Sehingga masih dalam kondisi aman seperti ini. Itu dua teknik yang kita terapkan, yaitu yang pertama seperti yang sudah kita sampaikan, selain tidak melakukan pengocoran dengan NPK, kita melakukan pengocoran kalsium dan asam humat, dan juga kita melakukan pengocoran tambahan, yaitu dengan menggunakan trichoderma. Jadi trichodermanya itu interval kita kocor 15 hari sekali. Nah, itu teknik yang kita lakukan. Jadi di musim penghujan, trichoderma itu sesering mungkin diaplikasikan, itu tidak menjadi masalah. Nah, tergantung lagi modal masing-masing, kan. Jadi kalau tidak ada modal, atau arti kata modal tipis, untuk trichoderma bisa dilakukan pengocoran yaitu interval 20 hari sekali, atau 40 hari sekali, atau 30 hari sekali. Yang terpenting adalah jangan meninggalkan pembenah tanah. Jadi kalau trichoderma kita tidak berikan, biasanya tanah itu menjadi keras, kesuburan tanah akan berkurang. Makanya kita melakukan pengocoran trichoderma setiap 15 hari sekali atau 20 hari sekali, kawan-kawan. Nah, itu teknik-teknik yang selama ini kita terapkan. Dan untuk mencegah antraknosa, seperti yang sudah kita sampaikan, selain tidak kocor dengan NPK, kita juga melakukan penyepraian dengan fungisida. Nah, biasa kita memakai yaitu bahan aktif metalaksil. Kita mix dengan insektisida untuk keriting. Jadi walaupun musim penghujan, kawan-kawan, kita harus antisipasi tentang keriting. Nah, seperti dilihat di sini, kan daunnya masih mulus, masih bagus. Ya, kita memakai untuk inseknya yaitu Apidor 2 sendok makan. Untuk masalah pateknya, hanya sebagai jaga-jaga kita memakai Bisromil 2 sendok makan. Nah, untuk Apidor kita biasa rolling dengan insektisida Pegasus. Sehingga kondisi daun boleh dikatakan masih aman. Lalu bagaimana caranya mencegah patek? Jadi walaupun kita sudah cegah, kita sudah berusaha semaksimal mungkin untuk agar tanaman tidak atau buah cabai tidak terserang patek, karena situasi alam yang tidak mendukung, artinya hujan setiap hari, pasti ada saja 1 atau 2 buah yang terserang. Lalu bagaimana cara mengobatinya? Nah, mencegah dan mengobati itu ada sedikit perbedaan. Kalau mencegah artinya belum terkena, kita sudah menangani terlebih dahulu. Tetapi kalau sudah kena, apa yang harus kita lakukan? Nah, ini sangat penting sekali. Kalau tanaman cabai sudah terkena patek atau antraknosa, yang perlu kita lakukan adalah melakukan penyepraian dengan fungisida. Nah, fungisidanya bisa memakai bahan aktif tembaga hidroksida. Nah, seperti yang kita sudah sering sampaikan, kita biasanya memakai yaitu Kopsid 77 dengan dosis 2-3 sendok makan untuk 1 tangki semprot ukuran 16 liter. Nah, untuk Kopsid 77 ini, yaitu dengan bahan aktif tembaga hidroksida ini, kita biasanya aplikasi tunggal, tidak dicampur dengan apapun, baik itu dengan insek maupun dengan perkat ataupun pupuk daun, sama sekali kita tidak mencampurnya.
Nah, itu yang kita lakukan. Itu interval 3-4 hari sekali sampai kondisi tanaman atau buah cabai itu benar-benar pulih, tidak kena patek lagi. Yang terpenting untuk mengobati patek adalah kalau sudah buah terkena patek atau antraknosa, jangan melakukan penyepraian dengan menggunakan penyubur atau pupuk daun. Itu kuncinya. Jadi kalau dipaksakan menyeprai dengan tambahan penyubur agar daunnya tetap hijau, maka patek tidak akan bisa sembuh, atau dalam arti kata sangat susah nanti mengobatinya. Nah, terima kasih kawan-kawan yang sudah menyimak video ini. Semoga apa yang kita sampaikan bisa bermanfaat dan semoga kedepannya kita menjadi sukses sama-sama.